Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya, Ustaz Ahmad Lutfi Fauzi, akan mendampingi kalian dalam pembahasan materi fikih kelas 9 dalam kitab Fikih Muyassar. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dalam limpahan rahmat dan hidayahnya. Pertemuan yang lalu kita membahas berkaitan dengan fikih bab siam. Kemarin kita sudah membahas siam atau puasa itu apa, kemudian rukunnya. Pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan yaitu yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mau melakukan puasa Ramadan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jika seseorang menginginkan untuk berpuasa tetapi tidak beragama Islam, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam, di dalam Islam, orang yang ingin masuk dalam Islam maka dia harus melakukan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, salat, kemudian puasa. Berikutnya yaitu harus baligh. Baligh itu apa? Baligh yaitu ketika sudah mencapai umur dibebankan syariat kepadanya. Salah satu tanda-tandanya yaitu pernah mengalami hulm atau mimpi basah. Dan begitu juga sudah mengalami haid. Baligh dalam Islam tentu bukan hanya sekedar pertanda fisik saja, namun juga pertanda berpindahnya fase anak, yaitu sebelum wajib syariah atau masa pembebanan syariah kepadanya, atau dalam istilah lain sinu taklif atau masa-masa dia dibebankan syariat kepadanya. Yang berikutnya yaitu berakal. Apabila salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis orang tersebut tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan. Apabila di tengah perjalanan menjalani puasa, kemudian hilang akalnya, pingsan, maka secara otomatis dia batal puasanya. Kemudian yang keempat yaitu sehat. Karena sehat itu diperlukan karena dalam puasa itu juga dibutuhkan stamina. Yang berikutnya yaitu iqamah atau mukim. Nah, bagi orang yang menetap maka wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Baligh, Islam, sehat. Kemudian yang kelima, iqamah atau mukim. Tidak dalam keadaan bersafar. Yang dimaksud dengan safar di sini yaitu berpindahnya seseorang atau bepergian seseorang ke tempat lain dengan jangka yang sangat jauh. Meskipun untuk saat ini kita sudah mengalami masa-masa modern. Sebenarnya pada zaman dahulu ketika kita dari Semarang ke Jakarta itu sudah termasuk safar. Karena perjalanan yang sangat lama, kurang lebih sekitar 5-6 jam jika mengendarai mobil lewat jalan tol. Akan tetapi
Allah sudah mempermudah umat ini, yaitu salah satunya dengan adanya pesawat yang hanya sekitar 40 atau kurang dari 1 jam. Maka bisa mengambil rukhsah ini ataupun bisa melanjutkan berpuasa. Dalil dari mukimnya seseorang yaitu pada ayat وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Siapa saja yang dia mengalami sakit atau dalam keadaan bersafar, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, maka wajib baginya mengganti فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ pada hari yang lain. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala seperti pahala puasa Ramadan yang di dalamnya sangat banyak pahala yang Allah tawarkan kepada kita. Misalnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang bangun malam atau menjalankan sholat tarawih yang dia mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni pahala ghufira, pahala yang Allah akan berikan. Ghufira, diampuni. Ghufira ma taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu, dosa-dosa yang telah berlalu. Berikutnya yaitu suci dari haid dan nifas. Apabila salah seorang di antara santriwati mungkin yang sedang mengalami haid, karena nifas nggak mungkin. Kalau mengalami haid maka tidak dianjurkan, bahkan malah diharamkan untuk melakukan puasa. Hadis dari Mu'adzah, salah seorang sahabiyah, ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yusibana dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami dahulu juga mengalami yang namanya haid, ini khusus perempuan, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Begitu pula berdasarkan kesepakatan para ulama, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas tidak wajib puasa dan wajib mengqadha puasanya, dan tidak diperkenankan untuk mengqadha sholat, tidak ada sholat baginya. Kemudian penetapan kapan awal masuk bulan Ramadan dan kapan berakhir bulan Ramadan tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan dalil dari firman Allah Ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Siapa saja yang melihat, فَمَنْ شَهِدَ, dan siapa yang melihat, minkum, di antara kalian, asyahra, bulan tersebut atau bulan Ramadan tersebut, فَلْيَصُمْ, maka berpuasalah. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, asyhru tis'un wa 'ishruna lailah fala tasumu hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata 30. Apabila bulan telah masuk ke 29 malam, fala tasumu hatta tarawhu, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fakmilu 'iddata 30, maka apabila mendung, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kemudian, kapan kita dianjurkan untuk berniat puasa? Dan bagaimana hukum berniat tersebut? Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Man lam yujmi' siyam qabla al-fajri fala siyama lahu."
barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Lain halnya ketika kita melakukan puasa sunnah, maka seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, kapan saja kita bisa berniatnya, yaitu ketika Rasulullah SAW suatu hari beliau menanyakan kepada istrinya, istriku, apakah ada makanan untuk dimakan hari ini, yaitu pada pagi hari setelah sholat subuh. Maka istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada simpanan makanan untuk hari ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idzan inni shaim, kalau begitu saya puasa. Maka Rasulullah SAW berpuasa hingga petang hari. Kemudian syarat ini adalah syarat puasa wajib menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hambali. Yang dimaksud dengan berniat di setiap malam adalah mulai dari tenggelam matahari hingga terbit fajar. Kemudian mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.